Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 Ilmu Teknologi Pangan yang terdiri dari Anita Chandra Kumalasari dengan NIM 220301191300069, Farah Amalia Dika Putri dengan NIM 2203011913107, Adevina Hapsani dengan NIM 220301191914017, dan Fiska Rasputri dengan NIM 220301191914015 akan menjelaskan mengenai bebek panggang. Yang pertama ada jenis produk. Jenis produk yang kami gunakan adalah bebek panggang. Bebek panggang ini berasal dari daging bebek yang mengalami proses pengolahan dengan cara pemanggangan. Bebek panggang merupakan komoditas daging yang populer di negara-negara Asia, khususnya Cina. Terdapat berbagai macam jenis bebek panggang di Cina itu sendiri. Bebek panggang yang paling terkenal di Cina adalah bebek Peking. Kemudian juga terdapat jenis lain seperti bebek panggang Beijing dan bebek panggang Canton. Bebek Peking merupakan salah satu hidangan utama dalam jamuan makan nasional untuk menghormati tamu VIP terhormat. Bebek Peking ini juga menjadi item yang tidak dapat terlepas dalam menu makanan di restoran Cina di seluruh dunia. Secara tradisional, bebek Peking dipanggang dalam oven tertutup atau dalam oven yang digantung. Pada bebek panggang Beijing terkenal dengan aromanya, dan bebek ini dipanggang dalam oven kayu khusus dengan suhu tinggi. Sedangkan bebek panggang Canton terkenal dengan rasanya dan diolah dengan saus rahasia yang mengandung beberapa rempah mentah. Pemanggangan pada daging bebek ini sangat diperlukan agar dapat memberikan aroma yang khas pada daging bebek olah. Karena daging bebek itu memiliki bau amis atau anyir. Selain itu, pemanggangan juga bertujuan untuk mengurangi kandungan lemak pada daging bebek. Daging bebek memiliki kandungan lemak yang tinggi yang dapat mengakibatkan kolesterol. Pemilihan pengolahan daging bebek dengan pemanggangan tersebut juga dikarenakan bebek panggang memiliki rasa yang menarik dan telah mendapatkan reputasi internasional yang tinggi. Sebagai produk daging siap makan, sebagian besar bebek panggang yang dijual biasanya diolah menjadi potongan yang lebih kecil atau berbentuk irisan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengaruh teknik pemanggangan terhadap kualitas dari bebek panggang sendiri. Pemanggangan dapat mengurangi kandungan lemak. Hal ini disebabkan karena mencairnya lemak dari lemak susutan maupun lemak dari daging. Pemanggangan pada suhu tinggi juga memiliki kelemahan, yaitu menyebabkan rusaknya protein, perubahan warna, dan flavor pada daging. Selain itu, kualitas bebek panggang juga dipengaruhi oleh beberapa atribut, antara lain warna, aroma, dan rasa. Yang pertama yaitu warna. Pada umumnya, permukaan bebek panggang yang berwarna coklat kemerahan merupakan salah satu kualitas prioritas parameter yang disukai oleh banyak konsumen. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi Maillard. Reaksi Maillard sendiri adalah salah satu jenis reaksi pencoklatan non-enzimatis. Reaksi Maillard terjadi antara kelompok asam amino dan gugus karbonil gula reduksi selama penyimpanan dan proses pemanggangan makanan. Yang kedua yaitu aroma. Selama proses pemanggangan pada suhu tinggi atau lebih dari 230 derajat Celcius, terjadi pembentukan senyawa rasa yang diinginkan dan dihasilkan melalui proses oksidasi lipid dan reaksi Maillard. Asam amino, karbohidrat, tiamin, dan ribonukleotida pada daging bebek
akan mengalami reaksi Maillard dan oksidasi lipid. Hal ini akan menimbulkan sejumlah senyawa senyawa aroma yaitu seperti asam, aldehida, keton, dan alkohol. Selain itu juga akan menyebabkan pembentukan komponen senyawa lainnya seperti sulfur dan nitrogen. Dan yang terakhir yaitu rasa. Perubahan pH daging akan mempengaruhi kualitas daging seperti warna, daya serap air, keempukan, rasa, dan aroma. pH daging bebek yang tinggi dapat menyebabkan rasa menjadi lebih enak dan rasa khas daging bebek. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh parameter pemanggangan terhadap kualitas bebek. Parameter pemanggangan yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah suhu dan waktu. Kualitas bebek panggang dapat dilihat dari keempukan daging yang dihasilkan setelah pemanggangan. Keempukan daging bebek dapat disebabkan oleh panas selama pemanggangan yang melarutkan kolagen dan akhirnya membuat daging bebek panggang menjadi lebih empuk. Selain itu, suhu dan waktu dapat mengubah sifat protein myofibril pada daging bebek yang akhirnya menyebabkan pengerasan pada daging. Peningkatan kekerasan daging bebek selama pemanggangan terjadi dalam dua tahap suhu internal. Pada tahap yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius dan suhu 60-95 derajat Celcius. Pada suhu 40-50 derajat Celcius, terjadi peningkatan konsentrasi serat kolagen akibat melurusnya serat kolagen yang berkerut. Pelurusan serat kolagen ini meningkatkan kemampuan menahan beban sehingga pengerasan daging dapat meningkat. Selanjutnya, pada suhu 60-95 derajat Celcius, terjadi denaturasi aktin dan protein sarkoplasma akibat panas yang dapat menurunkan kekuatan serat otot, sehingga peningkatan kekerasan daging pada suhu tahap kedua terjadi. Penurunan tingkat kekerasan daging bebek terjadi pada suhu 50-60 derajat Celcius yang disebabkan oleh denaturasi progresif yang terjadi bersamaan dengan hilangnya struktur mengerut, penyusutan serat kolagen, dan peningkatan kolagen yang terlarut. Pengaruh terhadap kelarutan protein. Suhu dan waktu pemanggangan juga dapat menurunkan kelarutan protein. Penurunan kelarutan protein ini menandakan bahwa selama pemanggangan terjadi denaturasi protein dan perubahan struktural daging bebek. Sama dengan peningkatan kekerasan daging bebek, penurunan kelarutan protein terjadi pada dua tahap suhu internal. Pada suhu 40-50 derajat Celcius, penurunan kelarutan terjadi pada protein sarkoplasma, myofibril, dan total protein terekstrak. Sedangkan pada suhu 60-95 derajat Celcius, penurunan kelarutan protein hanya terjadi pada protein myofibril dan total protein terekstrak. Pengaruh pemanggangan terhadap water holding capacity atau kapasitas menampung air. Peningkatan suhu internal dapat menurunkan kapasitas menampung air. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya denaturasi miosin dan aktin yang menyebabkan terjadinya perubahan struktural sehingga mengeluarkan cairan sarkoplasma dan serat otot.
Peningkatan suhu dan waktu pemanggangan juga menyebabkan penurunan aktivitas air atau water activity. Peningkatan waktu dan suhu pemanggangan ini menyebabkan penurunan aktivitas air pada kulit bebek akibat perubahan suhu permukaan dan internal bebek. Penurunan water activity dapat dilihat pada waktu pemanggangan 50 menit pertama dan akan menurun secara signifikan pada menit ke-60 dan 90 pemanggangan. Selama pemanggangan, air yang terdapat pada permukaan kulit bebek akan menguap dan membentuk lapisan kering yang tahan terhadap air. Sehingga water activity yang terbentuk pada tahap ini adalah 0,96 sampai 0,938. Water activity ini cukup rendah untuk terjadinya reaksi Maillard selama pemanggangan. Pengaruh parameter pemanggangan terhadap warna yang dihasilkan oleh bebek panggang. Penelitian Peng et al. Dan Cho et al. Menunjukkan hasil yang berbeda terhadap perubahan warna dalam bebek panggang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Peng et al., perubahan warna pada bebek panggang mulai terlihat pada menit ke-50 pemanggangan. Lalu, pada menit ke-70, warna yang diinginkan dari bebek panggang, yaitu coklat keemasan atau karamel, mulai terlihat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Cho et al., perubahan warna bebek panggang sudah mulai terlihat pada menit ke-30. Pengaruh parameter pemanggangan terhadap aroma dan rasa yang dihasilkan oleh bebek panggang. Seiring dengan bertambahnya waktu pemanggangan, jumlah komponen volatil yang terdapat dalam bebek panggang juga meningkat. Rasa dan aroma bebek paling diterima pada bebek yang dipanggang selama 40 menit. Pada bebek yang telah dipanggang selama 60 menit, terjadi penurunan rasa dan aroma. Selama pemanggangan 60 menit ini, jumlah komponen volatil yang terbentuk juga menurun. Pengaruh parameter pemanggangan terhadap aktivitas antioksidan yang terdapat dalam bebek panggang. Aktivitas antioksidan yang terdapat dalam bebek panggang meningkat seiring dengan bertambahnya waktu pemanggangan. Kapasitas perlawanan radikal paling kuat ditemukan pada bebek yang dipanggang selama 60 menit. Pengaruh parameter pemanggangan terhadap pembentukan senyawa toksik. Pembentukan senyawa toksik yang ditemukan dalam bebek panggang adalah hidroksimetilfurfural atau HMF dan akrilamida. HMF mulai terdeteksi dalam bebek panggang setelah waktu pemanggangan mencapai 20 menit dan akan terus meningkat hingga waktu pemanggangan mencapai 60 menit. Setelah itu, jumlah HMF yang terdeteksi dalam bebek panggang akan mengalami sedikit penurunan. Sedangkan untuk akrilamida, jumlah yang terdeteksi dalam bebek panggang akan mulai terdeteksi pada pemanggangan menit ke-30 dan akan terus meningkat hingga mencapai jumlah maksimum pada pemanggangan menit ke-60. Setelah penjabaran mengenai materi pemanggangan pada daging bebek, dapat disimpulkan bahwa reaksi kimia dan perubahan senyawa yang terjadi selama proses pemanggangan menyebabkan perubahan kualitas rasa, aroma, dan juga karakteristik pada daging. Seperti contohnya yaitu reaksi Maillard dan juga reaksi oksidasi pada lipid menyebabkan timbulnya cita rasa yang diinginkan. Selain itu, pemanggangan pada daging bebek juga menyebabkan perubahan lainnya seperti
kerusakan protein daging, perubahan cita rasa, dan juga perubahan warna daging. Poin kedua yaitu suhu dan temperatur berpengaruh dalam proses pemanggangan. Hal ini berkaitan dengan penurunan aktivitas air yang seiring dengan peningkatan suhu dan juga waktu pemanggangan. Selain itu, selama proses pemanggangan juga terjadi timbulnya zat komponen volatil yang memberikan aroma khas pada daging bebek. Namun, ini juga dipengaruhi oleh waktu.